Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal mukarramin wal mukarramat, para alim, para kiai dan ibu nyai, ustadz dan ustadzah yang tidak bisa kami sebut nama satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat takdim kami. Alladzi sami'na wa ata'na. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sanjungan puji dan syukur mari kita bersama haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat zahir maupun batin. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses dalam mengemban tugas mulianya mereformasi kelamnya kehidupan jahiliyah menjadi tatanan kehidupan ilmiah seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Siklus kehidupan manusia dibagi menjadi 3 dimensi waktu. Ada kehidupan di masa lalu, ada kehidupan yang dijalani saat ini, dan ada kehidupan di masa yang akan datang. Kehidupan di masa lalu adalah sejarah. Kehidupan yang dijalani di saat ini adalah kenyataan. Sedangkan kehidupan di masa yang akan datang adalah impian, harapan, dan cita-cita. Manusia yang baik adalah manusia yang menjadikan kisah sejarah masa lalu sebagai acuan dan pelajaran untuk dicontoh dan diamalkan di kehidupan saat ini dengan baik dan mempersiapkan bekal hidup dengan kualitas yang lebih baik lagi. Karena sesuai dengan sabdanya Nabi menyatakan, man kana yamuhu khairan min amsihi fahuwa rabi. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, dia adalah orang-orang yang beruntung. Nah, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, dari kisah inilah maka kami akan mengangkat sebuah tema dari golongan sahabat Nabi Muhammad SAW, dari golongan wanita, yakni Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha, yang dijuluki sebagai perisainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nusaibah binti Ka'ab adalah sosok wanita muslimah yang berasal dari Bani Najjar di Madinah, sehingga beliau termasuk golongan Ansar yang menyambut dengan baik dakwanya baginda Nabi di saat hijrah ke Madinah. Bukan hanya sekedar berikrar dengan mantap La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi beliau membuktikan diri sebagai seorang muslimah yang secara totalitas membela baginda Nabi dalam dakwahnya. Kisah paling fenomenal dari seorang Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha terjadi saat terjadinya perang Uhud. Pada mulanya beliau hanya ingin ikut berjuang dalam tugas medis dan logistik, merawat mujahidin yang terluka, memberi makan dan minum pada mereka semua. Hingga pada saat terjadinya perang Uhud, pasukan muslimin di bawah pimpinan baginda Nabi mengalami kekalahan, sehingga terdesak dalam gempuran pasukan musuh. Korban berjatuhan, banyak pasukan muslimin mati dalam keadaan syahid. Melihat keadaan tersebut, muncullah dalam fikiran Nusaibah binti Ka'ab bagaimana keadaan Nabi.
Lalu beliau bangkit dengan gagah perkasa menjadi perisai untuk melindungi baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak, Ibu, Saudara hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di medan perang Uhud inilah seorang Nusaibah binti Ka'ab radhiyallahu anha mengorbankan jiwa dan raganya. Saat perisai yang dibawanya terlepas, beliau menjadikan tubuhnya sebagai perisai untuk melindungi baginda Nabi agar tidak terkena sabetan pedang musuh, hingga beliau selamat dari serangan orang-orang kafir. Nah, dari kisah inilah kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang berharga, bahwa mendukung perjuangan bukan hanya dengan sekedar kata-kata, tapi membuktikan diri dengan mengorbankan jiwa raga untuk membela ajaran agama Islam di bawah panji La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita mungkin tidak bisa dengan gagah maju ke medan perang, tapi kita bisa dengan gigih melanjutkan perjuangan Islam melalui organisasi Fatayat di bawah kibaran bendera Nahdlatul Ulama. Kita mungkin tak punya kesempatan untuk menjadi perisainya Nabi Muhammad SAW, tapi kita masih bisa menjadi perisai untuk menjaga ajaran agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui organisasi kita. Nusaibah sudah gugur menjadi syahidah, tapi semangatnya akan tetap hidup dalam sanubari kita. Semoga Allah memberikan kekuatan dohir dan batin, dan semoga kisah ini menjadi spirit dan motivasi bagi kita semua. Sekian dan demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.